Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Marzuki. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu bahasa dan linguistik. Linguistik sering digunakan untuk menyatakan ilmu bahasa. Karena itu, linguistik identik sekali dengan ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Sedangkan bahasa itu adalah sebuah objek dari kajian linguistik. Bahasa itu berwujud lambang, ada juga yang berwujud sistem, dan bahasa juga ada yang bani. Bahasa itu juga bermakna, dan bahasa itu arbiter. Masuknya, bahasa itu adalah sebuah lambang negara tersebut. Bagaimana cara interaksi sesama manusia agar terjalin keharmonisian di dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya, istilah linguistik sering juga dinyatakan dengan istilah atau nama yang berbeda. Ada yang menyatakan dengan linguistik pengantar linguistik, linguistik umum, atau pengetahuan linguistik umum. Namun, dengan istilah-istilah tersebut yang berbeda, tetapi substansinya kajiannya sama, yakni tentang bahasa. Linguistik dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arabnya ada linguistik juga. Istilah karakter menurut bahasa Inggris. Sedangkan karakter yang berarti watak atau sifat. Istilah karakter juga diadopsi dari bahasa lain, seperti karakter, karesin, dan harga yang berarti. Makin dalam bahasa Arab diartikan khuluko, budi pekerti, tabiat, atau watak. Kadang juga diartikan khuluk yana, artinya lebih dekat dengan kepribadian. Lalu, peranan bahasa Arab. Bagaimana sih peranan bahasa Arab sebenarnya? Yang pertama, peranan bahasa Arab sebagai bahasa internasional. Bahasa Arab adalah bahasa internasional, yang dimana bahasa Arabnya adalah bahasa internasional keempat di dunia. Bahasa Arab sangat besar peranannya di dalam komunikasi, terutama dalam ibadah haji. Banyak orang-orang yang dari luar negeri itu komunikasi di Arab menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, peranan bahasa Arab dalam pengetahuan ilmu pengetahuan. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan dari Arab, yakni pada zaman Abbasiyah terutama, ilmuwan-ilmuwan seperti Ar-Razi, Ibnu Sina, dan lain-lainnya. Dalam ilmu pengetahuan bahasa Arab sangatlah berperan penting sekali dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kontribusi bahasa Arab dalam kebudayaan nasional. Bahasa Arab merupakan bahasa yang kaya akan mufradat, kaya akan dengan kosakata. Oleh karena itu, kontribusi bahasa Arab sangat besar sekali dalam kebudayaan Islam, terutama kebudayaan nasional. Yang selanjutnya, dalam bahasa Arab, linguistik bahasa Arab terdapat namanya aturan yang lebih dikenal dengan istilah nahu dan sorof atau al-qawaid. Ilmu nahu secara bahasa merupakan ilmu yang memahami tentang aturan atau harokat akhir dalam sebuah kalimat, baik dia rofa, nasob, khofat, dan jazm. Sedangkan menurut istilah, ilmu nahu adalah ilmu yang mempelajari fungsi kaidah pada suatu kalimat agar kita mengetahui aturan tersebut, bagaimana dibaca a, i, u, dan e, o. Selanjutnya, kenapa tujuan mempelajari ilmu nahu? Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu nahu, linguistik juga bahasa? Tujuan mempelajari atau memahami ilmu nahu adalah untuk membiasakan seseorang untuk menggunakan bahasa Arab lisan maupun tulisan secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada, dengan kaidah-kaidah sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan. Pada intinya, adanya kaidah nahu dibuat supaya tidak terjadi kesalahan, yaitu tidak terjadinya kesalahan-kesalahan, tidak terjadinya penambahan daripada pendengar maupun pembaca di dalam tujuan maksud sebuah kalimat bahasa Arab. Manfaat mempelajari ilmu nahu atau qawaid nahu sorof. Yang pertama, dia memudahkan kita untuk menentukan harokat bahasa Arab, apalagi ketika mempelajari kitab kuning, kitab yang gundul. Memudahkan kita dalam memahami kalimat bahasa Arab, memberi peluang untuk mempunyai keahlian dalam bahasa Arab, memudahkan kita mengenai referensi dari kitab kuning ataupun kalimat bahasa Arab lainnya. Jadi sekarang sudah banyak sekali ilmu nahu ini dipelajari di Indonesia. Sudah banyak kursusan ataupun sekolah-sekolah yang mendalami tentang ilmu nahu,
pesantren juga banyak, dan kursusan sekarang udah dipermudah dalam mempelajari ilmu nahwu. Yang kedelapan, peranan penting ilmu nahwu. Bahwasanya pedoman agama Islam, yaitu salah satunya kitab Al-Quran, yang dimana kitab Al-Quran ini isinya menggunakan bahasa Arab. Banyak orang yang berpendapat bahwa bahasa Arab itu sulit dipahami. Salah satu ilmu untuk memudahkan mempelajari bahasa Arab adalah ilmu nahwu dan sorof. Ilmu nahwu mempunyai peranan penting memahami teks-teks bahasa Arab, menjaga lisan dari kesalahan-kesalahan dalam berbicara, dan khususnya untuk memahami makna Al-Quran dan hadis. Kesimpulan dari paparan yang telah saya jelaskan, kesimpulannya adalah penambahan nilai karakter dalam linguistik masyarakat dan mempelajari tentang tata cara bahasa. Di sini saya mengambil tata cara bahasa Arab, qawaid, ilmu nahwu dan sorof, seperti keteladanan melalui keteladanan guru. Diharapkan peserta didik mencontoh sikap perkataan, tindakannya yang luhur dan berkarakter. Nilai-nilai internalisasi nilai dan etika dalam mempelajari bahasa Arab, santri, mata pelajaran bahasa Arab dengan berbagai metode yang dibuat oleh para guru. Mungkin sekian paparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.